ketika software tersebut berjalan, Pak Andik melakukan trading manual di dalam account-nya. Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi itu bisa mengganggu atau merubah money management yang sudah dijalankan oleh software. Buat teman-teman atau buat investor atau buat klien yang ingin melakukan trading manual, kita sarankan dipisah account-nya. Sering-sering lihat market, akhirnya gatel. Ketika gatel, diintervensi. Ya, ketika diintervensi, akhirnya malah mengganggu performa dari software tersebut. Jadi, nggak perlu lihat market 24 jam sesering mungkin. Justru kalau kita melihat market sering-sering, ya itulah yang mengganggu psikologi kita. Itulah yang mengganggu pikiran kita. Kalau mau diganti mode agresif atau ke mode Dari safety ke agresif? Ya, safety ke agresif. Kalau untuk rental tidak bisa sendiri ya Pak? Nggak bisa, harus lewat tim kita. Nah, kecuali kalau beli ya Pak, sepertinya ya Pak? Ya, karena kalau beli kan dapat software. Nah iya, oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ke-9 nih Pak. Bagaimana proses Bapak Andik mengajukan permintaan modifikasi pada pengaturan ekspor artiser ke Profit Training? Dan apa yang termasuk dalam formulir yang disiapkan? Caranya simple, caranya pertama dia harus, ya cukup WhatsApp aja. Boleh WhatsApp atau via Telegram ke tim kita. Setelah itu tim kita akan memberikan formulir atau template yang harus diisi dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Sesimpel itu saja. Jadi dia mengirimkan WhatsApp untuk merubah, lalu dia mengirim formulir atau template atau draft yang kita sudah siapkan ke email. Jadi untuk kedepannya apabila terjadi perbedaan pendapat, kita bisa tunjukkan memang ada request dari klien. Ya, takutnya klien lupa bahwa dia pernah meminta dari mode safety ke agresif, dia lupa. Jadi kita bisa tunjukkan buktinya, memang ada bukti tertulis. Sesimpel itu saja. Nah Pak, semisalkan untuk supportnya nih Pak, semisalkan namanya orang kan punya kesibukannya masing-masing nih Pak. Ya. Semisalkan ada klien mau pindah ke mode agresif pada malam hari. Nah untuk tim Profit Training bagaimana Pak menanggapinya? Jadi maksudnya hanya pindah ke agresif hanya malam hari saja? Iya. Lalu kalau paginya safety lagi? Iya, gitu. Nggak bisa. Jadi harus dia tetapkan untuk berjalannya ke depan, baik siang, pagi, malam, sore, itu dia mau agresif atau safety. Dia nggak bisa pindah-pindah, oh pagi nanti safety, malam agresif, nggak bisa. Begitu jawabannya. Oh, berarti cuma satu mode gitu ya Pak ya? Satu mode untuk kedepannya, tapi kalau dia mau pindah, misalnya, oh saya udah coba yang agresif, ternyata lebih berisiko. Ya sudah, saya pindah lagi ke safety, bisa. Itu bisa kita lakukan. Siap. Ya. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya nih Pak. Terus untuk pertanyaan berikutnya Pak, Ya. kalau misalkan dari support dari profesor ini Pak, bertanya kalau misalkan klien chat misalkan malam-malam nih, karena ada waktunya kan beda-beda ya Pak. Ya. Nah Pak, mau pindah ke mode agresif nih Pak. Nah untuk tindakannya berapa hari Pak biasanya? Kita usahakan 24 jam kita sudah selesaikan perintah atau request dari customer. Tapi misalkan dia requestnya itu malam dan itu di luar jam kerja, pasti kita akan proses pada saat hari kerja berikutnya. Ya kan, kalau misalnya dia requestnya jam 1 subuh, tentunya tim kita sudah pada istirahat. Nah, jam kerja kita itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu pasti dibalas secepat mungkin dan kita kerjakan as soon as possible. Tapi kalau sudah di luar jam itu biasa slow respon dan juga kita akan kerjakan maksimum 1 hari kerja setelahnya. Oke baik Pak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan 10 Pak. Bagaimana Profit Training merespon pertanyaan Bapak Andik mengenai risiko margin call dalam mode agresif? Dan apa perbandingan risiko antara mode safety dan mode agresif Pak? Begini ya, kita selalu menjelaskan kepada customer yang kita sayangi dan kita hormati apa adanya. Ketika klien sudah merubah atau merequest merubah settingan dari mode safety ke agresif, tentu kemungkinan margin call ada. Kemungkinan margin call tetap bisa terjadi. Jadi kita nggak boleh bilang, oh 100% anti margin call, apalagi sudah dirubah modenya itu ya. Nah,
Tetapi semua pengerjaan atau tindakan yang kita lakukan, baik itu mode safety maupun mode agresif, itu sudah dalam perhitungan dari tim kita. Misalkan ada permintaan dari klien yang minta mode agresif dan ternyata kita uji coba dan tidak bisa, maka kita tolak. Kita berhak menolak dan biasanya juga klien itu nurut gitu loh. Mereka nurut, oh iya deh Pak, kalau memang nggak bisa ya jangan. Ya, kecuali kalau memang maksa banget ya boleh buat. Karena kan kita ini posisinya adalah konsultan. Konsultan itu mengikuti perintah atau melaksanakan dari request dari customer. Dan sekali lagi, walaupun dia sudah rubah dari mode agresif, ya kita selalu menguji coba dan kita selalu memberikan perhitungan apakah ini masih bisa dilakukan atau tidak. Kalau tidak ya kita bilang, kita tolak. Itu dia. Oh berarti sebelum diganti mode agresif, dari Profesor ini ada uji coba terlebih dahulu Pak ya terhadap akunnya gitu ya Pak? Pasti. Dan kita uji coba pun selalu live ya. Kita uji coba selalu live, artinya tanpa rekayasa, tanpa editan. Jadi customer itu bisa melihat apa adanya. Jadi kalau misalkan klien mau minta di fire, contohnya Euro USD, tetapi robotnya tidak memungkinkan. Nah, ada nggak Pak solusi yang ditawarkan dari Profesor ini? Kalau memang tidak bisa, kita bilang tidak bisa. Solusinya ya dia harus menunggu atau merequest. Kalau mau cepat dia request file baru yang sudah dioptimisasi khusus dengan permintaan dia. Biasanya begini, yang susah itu dia minta di broker yang berbeda, time frame-nya beda, modalnya beda, leverage-nya beda. Itu yang kita harus kerjakan ulang. Tapi kalau cuma beda-beda dikit, speknya dengan spek yang kita sudah riset, biasanya tidak akan pengaruh banyak. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak, pertanyaan 11 ya, yaitu apakah Profit Training memberikan contoh kasus sukses dari penggunaan mode agresif oleh trader lain dan bagaimana cara mereka mengelola risiko dengan bijak Pak? Jadi setiap mode yang kita sudah uji coba, baik itu safety dan agresif, kita sudah buat dalam live streaming YouTube. Tapi apabila teman-teman membutuhkan contoh yang berjalan atau contoh yang konkret, kita sudah sediakan, kita sudah publish ke dalam MK5. Tentu video ini nanti kita begitu edit, hasilnya sudah berbeda. Silakan teman-teman kalau mau contohnya, hubungin aja ke tim kita di Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Minta saja perbedaan antara mode safety dengan mode agresif, kita punya keduanya. Dan sampai saat ini belum ada klien yang margin call menggunakan mode agresif, itu belum ada. Artinya semua masih dalam perhitungan kita, semua masih dalam ukuran pengujian kita, semua masih dalam frame ya, atau semua masih dalam ukuran-ukuran dan batas yang kita bisa toleransi. Nah Pak, mengenai mode agresif ini, biasanya robot per hari itu berapa posisi Pak? Tergantung, tetap tergantung momen. Tapi yang kita pastikan kalau agresif dia lebih banyak posisinya. Tapi kalau dia tanya berapa ya tergantung momen. Kembali balik momennya ada nggak di market? Tapi lebih sering. Oh. Berarti tergantung momen juga ya Pak? Pasti. Nah, untuk penggunaan stop loss take sama take profit dan trailing stop tetap diadakan Pak di mode agresif ini? Tetap ada. Hanya tadi yang Endo sudah sampaikan adalah lotnya lebih besar, entry posisi lebih banyak, dan drawdown-nya akan jauh lebih tinggi. Itu saja. Nah, reward-nya apa? Reward-nya profitnya jauh lebih banyak. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat informatif sekali. Kita berlanjut ke pertanyaan 12 nih Pak. Bagaimana Bapak Andik mencoba mencari referensi dari trader lain yang menggunakan PE dengan mode agresif Pak? Sejauh ini ada nggak Pak perbandingan dari yang lain? Biasanya Pak Andik dia juga melihat dari MK5, dari YouTube. Dan memang kebanyakan klien kita maupun calon klien kita meriset atau mempelajari ya software kita dari dua media itu. Ada yang dari YouTube, live streaming, dan juga dari MK5. Kalau MK5 itu kan live report yang sudah berjalan. Nah, jadi sumbernya dari dua itu. Nah, terus apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman mereka, Pak? Tentu yang kita bisa pelajari adalah banyak sekali. Kalau dilihat dari YouTube, itu live streaming artinya pengujian secara real time.
Kalau kita memperhatikan MK5, berarti yang kita lihat adalah real account, real transaction ya pada saat klien lain menjalankan software ini. Kalau sudah masuk MK5 nggak bisa dimanipulasi karena itu adalah live report. Nah, jadi klien-klien bisa belajar di situ. Oke, berarti di Profis Training juga sudah didaftarkan MK5-nya ya Pak? Sudah, pasti sudah lama. Jadi bisa di-share-share ya Pak, bisa dilihat buktinya ya Pak? Bisa dicek. Jadi transparansi banget ya Pak Pasti. di Profis Training? Pasti. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ke-13 nih Pak. Apa tindakan yang diambil oleh Bapak Andik setelah mengisi formulir modifikasi? Ya, jadi setelah kita menerima formulir atau request atau tiket ya yang dikirim dari customer, dari klien kepada kita, as soon as possible kita langsung laksanakan request dari klien. As soon as possible. Tadi di nomor berapa sudah ditanyakan itu, kalau selama itu masih dalam jam kerja, kita langsung kerjakan. Tapi tentunya sesuai dengan antrian ya. Kalau antriannya banyak, ya tentu membutuhkan waktu agak lama. Tapi kalau seandainya, ya itu bisa langsung kita langsung kerjakan tanpa menunda. Nah, terus Pak, bagaimana proses komunikasi antara Bapak Andik dan tim Profis Training Pak? Setelah request-nya kita kerjakan, kita selalu kabarin. Kita selalu kabarin kepada customer atau kepada klien bahwa tugas atau request yang diminta sudah kita laksanakan. Jadi klien juga bisa memantau dan klien bisa membedakan antara sebelum di request dan sesudah di request bagaimana hasilnya. Nah, jadi kita selalu kabarin klien atau kita selalu konfirmasi bahwa itu sudah selesai dikerjakan. Kita lanjut ke pertanyaan ke-14 nih Pak. Saya mau menanyakan nih Pak, bagaimana tanggapan Profis Training terhadap pertanyaan Bapak Andik mengenai trader lain yang mungkin mengalami margin call Pak? Waktu itu ketika kita sudah memberikan disclaimer kepada klien, kepada customer, dan karena klien waktu itu juga menyetujui ya bahwa perubahan mode safety ke agresif akan meningkatkan resiko. Dan waktu itu klien menyetujui artinya menerima bahwa ketika dia merubah mode dari safety ke agresif akan menaikkan resiko dan bahkan akan kemungkinan terjadi itu adalah margin call. Itu bisa saja terjadi walaupun sekali lagi belum pernah alamin ya. Selama ini belum pernah alamin, hanya memang ada kemungkinan kecil ke arah sana. Itu. Lantas, apa strategi yang mereka sarankan untuk mengelola resiko, Pak? Ya, kalau untuk mengelola resiko, ya memang di dalam software FastCap ini sudah ada proteksi. Satu, proteksi yang diaktifkan adalah stop loss. Kedua, proteksi yang diaktifkan adalah trailing stop. Jadi dua proteksi ini adalah proteksi yang aktif dan itu adalah salah satu cara bagaimana software FastCap bekerja untuk mengelola resiko. Berarti sangat aman sekali ya Pak untuk FastCap ini ya Pak? Aman, hanya nanti akibatnya kalau di mode agresif dia drawdown-nya lebih gede. Sebenarnya seberapa pengaruh sih Pak drawdown ini bagi trader itu Pak? Ya tergantung kalau dia merasa drawdown-nya besar tapi profitnya jauh lebih besar, ya mereka juga kadang-kadang terima aja sih. Ya, terima aja. Jadi misalnya drawdown-nya 40%, tapi profitnya bisa 80%, ya mereka kadang-kadang oke juga. Tapi yang nggak boleh adalah drawdown-nya 40%, tapi profitnya 20%. Nah itu yang mereka kadang-kadang keberatan, dan kita juga pastinya akan evaluasi apabila terjadi seperti itu. Jadi kalau misalnya drawdown-nya 50 tapi profitnya 1%, kan berarti 1/2 masih oke dong, gitu loh. Ya. Nah, untuk mengenai drawdown nih Pak, biasanya FastCap itu rata-rata di kisaran berapa persen, Pak? Kalau untuk mode safety di bawah 10%, tetapi kalau mode agresif di bawah 50%. Artinya masih dalam toleransi drawdown yang kita perhitungkan. Kalau untuk software lain bisa lebih ya, bisa lebih. Tapi untuk FastCap karena dia memiliki trailing stop dan stop loss, drawdown-nya bisa diukur dan bisa dibatasi. Dan sejauh ini hanya di bawah 50% untuk mode agresif. Oke Pak, kita di penghujung pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-15 Pak. Untuk video kali ini lumayan sangat panjang sekali ya Pak. Panjang ya. Pertanyaannya banyak. Iya, banyak banget. Tapi kan lengkap iya. Demi mengedukasi penonton
demi mengedukasi customer ya harus lengkap. Iya. Ya. Jadi banyak juga request dari pertanyaan-pertanyaan klien ya Pak, real ya Pak. Makanya kita buat video seperti ini. Nah, bagaimana Bapak Andik menyikapi fakta bahwa penggunaan mode agresif hanya tersisa 5 bulan, Pak? Jadi waktu itu Pak Andik kan dia sewa atau rental Fastcap selama 6 bulan. 1 bulannya sudah dipakai di mode safety. Ya, dia sudah pakai di mode safety dan dia merasa profitnya kurang banyak. Nah, ketika dia minta ya merubah settingan dari mode safety ke agresif, maka masa berlaku sewa yang tersisa adalah 5 bulan lagi. 6 kurang 1 kan 5. Nah, jadi 5 bulan itu akan berjalan dengan mode yang sangat-sangat agresif dan kita berharap Bapak Andik bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar. Oke, lantas apakah ini mempengaruhi strategi dan pendekatannya dalam trading, Pak? Strateginya sama, yaitu scalping one shot. Yang berbeda itu adalah 1, lotnya lebih besar, 2, entry-nya jauh lebih banyak, 3, dia punya drawdown akan jauh lebih besar. Tapi strategi tetap sama, tidak ada bedanya, yaitu scalping one shot. Ya, itu dia. Berarti strategi ini nggak bakalan berubah-berubah ya Pak? Tetap one shot gitu ya Pak? Nggak berubah. Yang berubah itu hanya mode, antara mode safety dengan mode agresif saja. Nah, untuk penerapan lot nih Pak, terutama di mode agresif nih ya Pak, tetap konsisten nggak Pak? Dan perkiraan lotnya itu berapa sih Pak? Oh, lotnya berubah. Lotnya berubah. Kalau mode safety kan 0,01 dengan modal $1.000 ya. Tapi kalau mode agresif itu bisa merubah menjadi 0,1. Jadi ya sangat signifikan sekali perbedaannya. Dan sekali lagi untuk lot bisa di request sih. Dia mau 0,2 bisa, 0,3 bisa, 0,4 bisa, itu bisa request. Karena sekali lagi software kita adalah software asli yang bisa kita custom. Berarti Fastcap ini sangat fleksibel sekali ya Pak, dari strategi, dari mode, dari fitur-fiturnya, jadi sangat aman sekali ya Pak untuk akun-akun trading yang mau menggunakan expert advisor ya Pak. Betul, sangat bisa di custom lah, ya, dan sangat-sangat safety apabila tentunya semua mengikuti dengan rules yang kita sudah tentukan. Nah, Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, untuk mode agresif lot kan tadi Bapak mengatakan bahwa 0,1 ya Pak? 0,1 untuk modal 1.000. Oh, modal 1.000. Berarti kalau untuk modalnya lebih dari 1.000 itu bisa meningkat Pak? Oh, lebih gede lagi. Oh, bisa lebih gede lagi. Lebih gede lagi, dan sekali lagi itu bisa di custom, bisa disesuaikan dengan permintaan customer, walaupun dia sewa, walaupun dia rental. Oh. Berarti di sini antara rental dan beli itu sebenarnya tidak ada perbandingan dan tidak ada yang dikhususkan ya Pak? Betul. Jadi antara sewa dengan beli perbedaannya ada hanya kepada kalau beli dia dapat softwarenya, kalau rental dia hanya mendapatkan hak pakai atau mendapatkan hak profitnya saja, tapi nggak dapat software. Dan kalau rental kan dia harus bayar per bulan. Sementara kalau dia beli dia bisa gunakan selamanya. Halo Pak, banyak klien kita bertanya nih Pak, Bapak pakai jam yang berbeda hari ini, bisa di-spill nggak Pak untuk jamnya? Oh, bisa, cuma nanti jadi jangan dikira flexing atau Nora ini ya. Jadi kayak saya tunjukin ya, tapi bukan untuk flexing, cuma karena ada yang nanya nih. Tunggu ya. Ini. Udah ya. Nah, udah. Nah, jadi ini adalah jam Tag Heuer Grand Carrera kaliber 8. Ini jam lama, bukan jam yang keluaran terbaru, karena memang saya belinya udah lama. Jadi ini jam formal yang saya suka pakai untuk pertemuan-pertemuan penting. Sebenarnya saya ada jam banyak sih, ada beberapa koleksi jam ya, karena memang saya orangnya kan suka tampil formal. Jadi jam ini nambah penampilan aja, pemanis penampilan. Nah, untuk jam Pak, ini termasuk yang favorit nggak Pak bagi Bapak? Termasuk, karena satu harganya nggak begitu mahal, tapi ya formal. Ini jam formal. Kalau ada jam yang casual, ada di rumah yang kita nggak pakai gitu deh. Oh, oke Pak. Sebagai penutup nih Pak, ketika udah spill tadi ya Pak untuk menjawab pertanyaan tadi, ada klien yang mau bertanya tentang jam Bapak, sudah dijawab. Nah, sebagai penutup pada video kali ini Pak. Ya, penutupnya adalah teman-teman pelajari video ini
walaupun panjang, karena ini ada video edukasi. Kalau teman-teman sudah pelajari berulang-ulang, belum paham, silakan nonton berulang-ulang. Tapi misalnya teman-teman sudah nonton berulang-ulang masih kurang paham, silakan kirim pertanyaan di kolom komentar, karena Andrew sangat senang membaca pertanyaan teman-teman, dan Andrew selalu replay pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk bisa like, comment, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Akhir kata, sampai jumpa di video edukasi lainnya. Salam profits.